Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil a'rabi wal ajam, nabi al ulumi wal hikam. Memasuki bulan Ramadan yang penuh dengan barakah, penuh dengan rahmat, penuh dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana ini adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim. Kenapa kok umat muslim menunggu bulan Ramadan ini? Karena bulan Ramadan ini merupakan bulan yang Allah turunkan rahmatnya, yang Allah limpahkan pahala-pahalanya. Dan para umat muslim berlomba-lomba dengan adanya bulan Ramadan ini untuk memperbanyak amalan mereka, untuk memperbanyak rahmat mereka, untuk memperbanyak ibadah-ibadah mereka. Ada yang berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Ada juga yang memperbanyak iktikafnya, memperbanyak zikirnya, dan ada juga yang berbagi-bagi takjil buat orang-orang yang berpuasa di sana. Dan masih banyak lagi cara kita untuk memuliakan bulan Ramadan. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan di dalam sebuah kitab Irsyadul Ihbad, bahwasanya ada seorang ulama yang di daerahnya terdapat seseorang laki-laki yang tinggal di daerah sana. Si laki-laki ini bernama Muhammad. Nah, si Muhammad ini adalah termasuk orang yang fasik, orang yang sering meninggalkan sholat, orang yang sering lalai terhadap sholatnya, bahkan dia juga sering melakukan maksiat-maksiat di luar bulan Ramadan. Kemudian ketika memasuki bulan Ramadan, ia merubah dirinya, ia menghiasi dirinya dengan sebaik-baik mungkin, dengan cara ia membeli pakaian yang mahal, membeli parfum yang wangi, kemudian ia juga sholat, dan dia sholat juga mengkodok sholatnya, kemudian dia juga berpuasa. Lalu ulama ini bertanya kepada Muhammad, "Wahai Muhammad, apa yang kau lakukan seperti ini? Mengapa kau lakukan demikian seperti ini?" Lalu Muhammad ini menjawab, "Ini adalah bulan taubah, ini adalah bulan kasih sayang, ini adalah bulan rahmat, di mana Allah menurunkan rahmatnya di bulan ini." Lalu suatu ketika si Muhammad ini meninggal dunia, dan kemudian ulama ini melihat di dalam mimpinya bertemu dengan Muhammad ini, lalu menanyakan, "Wahai Muhammad, apa yang Allah lakukan kepadamu? Apa yang Allah perlakukan kepadamu yang telah engkau lakukan seperti ini?" Kemudian si Muhammad ini menjawab, "Allah mengampuniku dan Allah mengampuni dosa-dosaku karena aku memuliakan bulan Ramadan. Semoga Allah mengampuni kita dan juga umat muslim yang lainnya." Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang laki-laki yang sering meninggalkan sholat, kemudian dia lalai terhadap sholatnya, kemudian dia juga sering melakukan maksiat, atau bisa dikatakan sebagai orang fasik, ketika ia memuliakan bulan Ramadan, ia mendapat sebuah kemuliaan yang besar, ia mendapatkan sebuah rahmat yang besar, ia mendapatkan sebuah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan kita? Kita yang setiap hari bisa dikatakan orang yang jauh akan maksiat, tidak sering melakukan maksiat, termasuk jarang sekali meninggalkan maksiat, dan selalu sholat, kemudian juga berpuasa. Bagaimana dengan kita, sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Dikisahkan lagi dari juga kitab yang sama, kitab Irsyadul Ibad, bahwasanya ada seorang yang hidup di sebuah daerah. Kalau gak salah itu daerahnya daerah Baghdad, di mana laki-laki ini beragama Majusi, termasuk orang kafir lah. Laki-laki ini beragama Majusi yang ia suatu waktu itu melihat anaknya sedang makan. Anaknya sedang makan di tengah pasar di siang bulan Ramadan. Lalu si orang laki-laki Majusi ini menghampiri anaknya tersebut, dan ia berujar seraya memukul anaknya, dan kemudian dia berkata, "Wahai anakku, kenapa kau makan di pasar di mana sekelilingmu adalah orang muslim yang sedang berpuasa di bulan Ramadan? Kenapa kau tidak menghargai mereka?" Tanya seorang Majusi terhadap anaknya tersebut. Kemudian suatu waktu pada pekan itu juga si Majusi ini meninggal dunia. Majusi ini meninggal dunia, kemudian ia dilihat di dalam mimpinya ulama sedang dikaruniai oleh nikmat yang tiada tara, nikmat yang tiada banding, nikmat yang begitu banyak di surga sana. Ulama ini bertanya kemudian di dalam mimpinya terhadap si Majusi ini, "Wahai fulan, wahai orang Majusi, kenapa kau diberi nikmat yang tiada tara seperti ini? Kenapa Allah memperlakukan kamu seperti ini? Bukankah kamu adalah orang kafir? Kenapa kau dimasukkan ke dalam surganya orang-orang muslim?" Lalu si Majusi ini menjawab dengan enaknya, dia menjawab, "Alhamdulillah, ya benar, aku mati dulu dalam keadaan Islam.
karena aku mendengarkan sebuah suara yang suaranya seperti ini. Wahai malaikatku, jangan kau tinggalkan dia dalam keadaan majusi. Aku tidak ridho jika dia meninggal dalam keadaan majusi. Siapa kalian tahu siapa itu yang mengatakan? Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah mengatakan seperti itu kepada malaikat penyabut nyawa, dan kemudian majusi ini mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan muslim. Alhamdulillahirabbil alamin, maha benar Allah dan Rasulnya. Di mana orang yang kafir, yang dari kecil itu sudah tidak beriman kepada Allah, dia tidak pernah sholat, dia tidak pernah puasa, dia tidak pernah melakukan ibadah-ibadah umat muslim. Tetapi ketika ia memuliakan bulan Ramadan, ia memuliakan umat muslim yang berpuasa di bulan Ramadan, ia mendapatkan sebuah hidayah, sebuah petunjuk, sebuah kasih sayang dari Allah berupa wafat dalam keadaan husnul khotimah. Lantas bagaimana dengan kita yang dari kecil sudah beriman kepada Allah, sudah bertakwa kepada Allah, sudah melakukan sholat, sudah melakukan puasa, dan melakukan ibadah-ibadah umat muslim yang lainnya? Bagaimana dengan kita? Semoga Allah mengampuni dosa kita, semoga Allah mengampuni dosa-dosa orang-orang tua kita, semoga kita mendapatkan rahmat Allah di kelak di yaumil qiyamah, semoga kita terima amal-amal yang baik. Dan ada sebuah hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang berkata, man fariha bidukhuli Ramadan harrama jasadahu ila niraini. Di mana hadisnya berarti seperti ini, barang siapa yang berbahagia karena memasuki bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya oleh Allah untuk memasuki nerakanya. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah, dengan cara kita berbahagia saja memasuki bulan Ramadan, kita sudah mendapatkan sebuah kemuliaan, yaitu diharamkan jasad kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.